Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asia Technical dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis. Kamis yang agak kurang enak, marketnya sell on strength dan sudah putar balik. Dan seperti biasa, nanti kita akan masuk IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, caranya tinggal klik link sosial base deskripsi dan teman-teman bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman pasti saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, karena ada konten setiap hari, cuan-cuan saham, sampai Jumat Harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Sesekali kita ada view saham, stock pick, watchlist, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya teman-teman buka itu cuan-cuan saham, lalu klik video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, misalkan sudah submit belum di-invite atau gagal submit, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari discuss, watchlist, topic, dan juga akan ada weekly meeting untuk yang premium. Tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak menggunakan Telegram, pengen stay di YouTube aja, bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Jadi ini ada member only video yang mana isinya adalah konten di setiap hari Minggu. Jadi di setiap hari Minggu akan ada konten untuk membership YouTube. Isinya apa? Isinya adalah pembahasan market secara eksklusif, terus akan ada stock pick saham 1-3 saham yang cenderung untuk swing trading seperti itu. Dan ya, itu kalau mau yang di YouTube, nanti live-nya juga akan saya sharekan di YouTube ya untuk yang membership seperti itu. Caranya teman buka YouTube cuan-cuan saham, nanti di sebelahnya via desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join, klik aja, pilih salah satu, lalu teman-teman akan bisa mengakses member only videonya. Atau ini ya, ada our member ini, terus paling kanan ini ada join, pilih salah satu aja, terus teman-teman nanti akan bisa mengakses member only video yang mana itu konten di setiap hari Minggu, isinya stock pick juga. Oke, itu untuk beberapa add-ons dari cuan-cuan saham ya. Kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG turun 0,22%. Candle-nya agak kurang enak, dan congratulations, kita sudah menyentuh 9.000. Apakah sama kayak 17 Agustus? Kalau teman-teman ingat ya, 17 Agustus itu dibawa sampai 8.000 ya. Mana 17 Agustus? Ini 17 Agustusnya kan hari Minggu ya. Jadi hari Jumat tuh tanggal 15 Agustus dikenain 8017. Kayak apa? Kayak tanggal ulang tahun ya. 17 Agustus jadi 8017. Lalu setelah itu dia koreksi. Dan saat ini kalau kita perhatikan, IHSG juga sudah kena 9.000. All time high baru kita 9.002, dan ya ada candle reject yang agak kurang enak. Melanjutkan view kemarin, memang kita posisi sedang di area swing high. Jadi ya swing low adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Tinggal pertanyaannya kita mau swing low kemana kayak gitu. Dan ya untuk saat ini ya, kalau misalkan nih IHSG besok jebol 8916 atau 89 lah, 8900, maka koreksi akan dimulai karena ada candle reversal ya, evening star atau apapun itu namanya lah. Yang jelas setelah itu dia akan ada koreksi terlebih dahulu. Koreksinya sampai mana saya pun juga belum tahu ya. Yang jelas most likely dia akan mencari swing low, atau kalau nggak akan mencari support untuk menopang si IHSG ini. Yang agak realistis saat ini, mungkin kita bisa pakai moving average, di mana support terdekatnya di 8870, lalu setelah itu 8750. Dan kalau menurut saya yang cukup kuat di 8750, jadi ya prepare kalau memang nanti IHSG koreksi sampai ke sana. Atau bahkan siapa tahu dia bisa swing low dalam ya, itu pun juga bisa terjadi.
Yang penting sama selalu batasi resiko aja, jangan sampai FOMO. Itu. Jadi ya untuk sekarang mungkin setelah kemarin kita naik kenceng ya, ini arahnya sedang minta koreksi terlebih dahulu. Buy view masih bullish, buy MACD pun juga harusnya sehat ya, nggak ada divergent. Nih, kemarin di higher high ya bisa divergent sih kalau sampai dead cross. Cuman intinya itu biarkan koreksi dulu aja. Sampai kapan? Sampai bottomnya kelihatan lagi. Satu hal yang oke, transaksinya masih bagus ya, masih kencang transaksinya. Nanti ketika dia koreksi pun juga reboundnya harusnya juga masih oke. Dan ya selama market masih bertahan di uptrend ini, kita bisa manfaatkan momentumnya. Tinggal batasi resiko aja dan tuntut ISG. Intinya support sekarang 8.750-an. Apabila dibawa ke sana, prepare untuk atur-atur porsi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Untuk ISG kita langsung masuk berapa saham pilihan ya. Bumi ini nggak ada pergerakan 1% aja sekarang transaksinya sudah 1,65 triliun ya. Ya memang mau nggak mau ini Bumi memang saham besar sih. Jadi ya ini cuman 1,7 bahkan volumenya di bawah rata-rata 1,6 triliun. Artinya kan transaksinya gede sekali Bumi ini sekarang ini. Bumi saya belum pengen bahas kayaknya. Cuman ini kalau saya lihat bisa bagus besok kalau dia nggak lower low karena udah kena support dynamicnya ya di MA5. Saya mungkin pengen update Antam nih juga. Ya hari ini nikel juga koreksi ya. Komoditas nikel koreksi. Jadi ya wajar kalau pada turun dulu. Kalau ngomongin bullish sih masih bullish ya. Cuman ya jangan sampai sangkut aja. Memang emiten nikel ini sensitif banget sama harga nikelnya ya. Jadi kalau mau trade di nikel ya selain melihat chartnya ya lihat itunya komoditasnya. Saya pengen bahas Adaro aja mungkin yang hari ini juga kena sell on strength yang cukup lumayan. Oke, kita bahas Adaro lagi. Saya lupa kapan terakhir. Dimana hari ini dia naik 1% doang. Sempat sampai 2200 itu 10% ya teman-teman ya. Dan kempes sampai sekarang closing di 2000 lagi. Sebenarnya kalau kita ngomongin candle, view-nya agak kurang enak. Ya, karena apa? Ya dia kena area seller, lalu reject-nya cukup kuat. Cuman untuk saat ini Adaro kalau menurut saya juga masih oke. Bahkan ini kita bisa gunakan view retest atau pullback seperti itu. Retest sih, bukan pullback. Nah, another view juga kalau kita tarik sebuah swing low dan Adaro pun juga kena area swing high-nya ya. Nih ditambah kena Fibo 0,618 sampai 786 dan ditambah juga kena area kuat supply pada bulan Juni tahun 2025. Tambah marketnya juga kayak gitu, jadi ketika naik dipakai buat TP dan dia koreksi terlebih dahulu. Satu hal yang oke adalah dia closingnya masih bagus 2030, itu yang pertama. Yang kedua juga dia malah tidak meninggalkan gap ya, karena kalau tadi pagi kan dia gap up naik tapi ditutup gapnya. Cuman kalau saya yang perhatikan saat ini, Adaro ini sudah punya yang namanya inverted head and shoulder. Di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan, dan sudah terkonfirmasi. Kadang memang retestnya bisa dalam, cuman ya itu bisa juga dia retestnya di neckline. Yang jelas untuk saat ini, dari area 2000 sampai 1985 itu dia jadi support satu. Itu satu. Yang kedua, untuk support saya rasa spare-nya sampai 1925. Ini ada gap ya di sini, fair value gap sampai 1925 dan ya kira-kira kalau misalkan mau cari buy and weakness ya itu tadi dari 2000 sampai 1925. Atau mungkin menunggu waktu, dia bisa kita tunggu swing low-nya ya. Siapa tahu kena trend line lalu rebound lagi ke atas. Cuman nanti kita lihat broker summary-nya ya. Hari ini transaksinya seperti apa. Tapi saya rasa sih kalau dilihat dari bentuknya kayak gini cenderung yang skenario 1 ya, alias ini dia sedang retest. Jadi pagi breakout langsung di retest dan top gap. Ada potensi besok rebound lagi tuh dan ya tinggal ikuti kenaikannya aja seperti itu. Untuk si Adaro, another view juga ya dia sudah membentuk tren ya karena di sini dia udah break off structure low high, higher low, higher high, ini juga higher low, higher high lagi dan seterusnya kayak gitu. Jadi ya itu kira-kira untuk si Adaro. Tinggal spare sampai 1925 sebagai support saat ini seperti itu.
Untuk resist masih sama ya, 2200 dia kena resist, nextnya di 2400. Dan kalau ngomongin bagusnya ya, Adaro ini cakep kalau dia break yang 2400. Tapi sudah ada indikasi break ke sana, karena ya another view juga, dia harusnya sudah keluar dari downtrend line ya. Nih, di sini kan kemarin dia ada downtrend ya, downtrend dari 2024 Desember, waktu spin off itu, gap down, spin off, terus habis itu dia punya downtrend line. Kemarin masih merespon, tapi sekarang sudah breakout. Jadi ya, simpelnya gini, untuk saat ini ya, asumsikan Adaro ini sedang ranging. Rangingnya di mana? Dari 1625 sampai 2430. Tapi dia sudah breakout di tengah, maka memang arahnya sekarang ke 2400 terlebih dahulu, kayak gitu. Dan nanti disitu baru akan menentukan arah lagi. Jadi artinya apa? Artinya kalau teman-teman pengen masuk ke Adaro, teman-teman bisa collect ya. Karena ini adalah kesempatan untuk buy on weakness. Either itu di 2000 atau sampai 1925, bahkan sampai 1900 pun masih bagus ya. Dan next most likely targetnya akan ke 2400 terlebih dahulu, seperti itu. Nanti kalau break yang 2400, maka dia keluar dari rangingnya, same low, same high, same low, higher high. Itu akan naik lebih kuat lagi. Kalau ngomong katalis juga ada ya yang mau dibatasi, itu batu bara. Ya, harapannya batu bara bakal mulai jalan. Memang kalau kita lihat batu bara sekarang lebih ke AADI, cuman ya gimana-gimana Adaro pun juga ada exposure-nya dari batu bara karena dia masih pegang sahamnya AADI. Itu. Makanya kemarin juga batu bara mulai pada bergerak ya. Nih, saham-sahamnya pada kena inflow. Memang harga komoditasnya belum respon, tapi ya so far so good lah untuk perusahaan ini. Di satu sisi mungkin volume produksinya menurun, tapi di satu sisi ada potensi harganya meningkat. Karena apa? Ya supply demand ya. Kalau misalkan demandnya tetap, tapi supply-nya dikurangin, ya potensi harga batu bara akan rally lagi. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Adaro, next ke 2400 dengan support di sekitar 1900. Transaksi masih oke juga, yang beli hari ini oke juga kok. Tuh. Dan kalau kita lihat yang akum, kalau dari Adaro ini nggak terlalu kelihatan ya kalau dari indikatornya Stockbit. Cuman so far sudah ada yang masuk juga asingnya. Intinya ikuti price action aja, itu tadi supportnya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk Adaro kita lanjutkan. Saya pengen coba cek si Dewa Raja hari ini masih menguat ya. Cuman kalau saya lihat view-nya malah agak kurang enak. Ya double view sih ini. Antara mau breakout ya, kalau enggak ini udah swing high juga. Tuh. Kalau besok breakout harusnya kenceng Raja itu. PTRO masih bullish. OTW 13.000. Bull ya, ini masih lanjut lagi. Ternyata setelah koreksi dia masih kembali menguat dengan slope yang lebih kuat lagi. Kita update nggak bull? Coba deh kita bahas ya bull ya. Ya sebenarnya ini kapal-kapalan sih. Cuman memang alpanya di bull ya. Tuh, karena dia ada kepentingan dan juga ada akuisisi ya si bull ini. Isunya kan dibeli Sinarmas. Oke, kalau menurut saya juga konfirmasi sih bull ini, akuisisi Sinarmasnya. Oke, kita bahas bull lagi, mengupdate yang kemarin ya. Dia belum patah trend line-nya yang di sini, lalu hari ini rebound naik 14,29%. Closing pas di 600, itu ada resisten psikologis dan juga ada area Fibonacci 0,786. 786, sorry. Nah, ini kan 786-nya di 600 dan ya dia masih closing di area tersebut. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan ya, bull ini slope-nya sudah menguat ya. Most likely kalau misalkan besok dia lanjut, larinya bakalan kenceng. Kenapa? Ya karena dia naiknya lebih kenceng lagi. Batal. Dia slope-nya menguat lagi. Nih ya, yang kemarin baru saya jelaskan ya. Nih. Di sini kan dia kemiringannya 45, terus di sini mulai jadi 30. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini mau berapa derajat ini? Mau nggak tahu lah. Yang jelas slope-nya semakin kuat lagi, kayak gitu. Dan apabila besok dia lanjut, alias tidak ada reject ya, tuh, maka bull akan naik lebih kencang lagi, seperti itu.
Maksudnya gimana? Ya mungkin ya sudah mulai rally-nya yang kenceng ya. Eh, Tambah kenceng maksudnya. Karena kalau kita perhatikan ini juga sudah kenceng sebenarnya bull ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, di mana dia mulai membentuk tren tuh dari yang awalnya konsol, sideways, break of structure, higher low, higher high, ini mulai naik, mulai mengencang dan mulai naik lagi seperti itu. Nah pertanyaannya kalau misalkan besok dia naik bisa sampai kemana mas? Ya kalau 600-nya besok breakout, kalau dari big view sih dia target jauh harusnya bull ini kalau dari big view-nya ya. Karena apa? Karena dia rejectnya di 0,618. Wait, ini kok agak lemot nih. Karena dia reject di 0,618. Kita lihat big view-nya bull ke monthly deh. Biar nggak kecil-kecil candlenya. Nah ini bull ini kan sebenarnya sudah pernah mencoba menguat ya di tahun 2020, 2021. Low, ini kan dia udah punya high. Dan ini adalah sebuah higher low. Dan dia sekarang sebenarnya juga sudah higher high. Karena sudah break 500. Kayak gitu. Dan kalau misalkan kita asumsikan ya, ini kita hapus semua aja. Tuh, ini adalah sebuah higher high. Maka bull mungkin ya, kita cari swing high-nya. Nah, ya ini sebenarnya ada di area swing high-nya untuk si bull ini. Ya penentuan arah sih besok itu dia. Either itu semakin kencang lagi, kalau enggak ya dia swing low. Tapi kalau dilihat dari volume dan kenaikannya, kayaknya jadinya semakin kencang lagi untuk si bull ini. Seperti itu. Dan pertanyaannya dia bisa kemana? Karena dia punya higher high, kita juga bisa tarik Fibonacci. Dari atas ini, 494. Sampai ke bawahnya kemarin all time low di 56. Nah, nih ya kayaknya memang mau ke all time high ini si bull ini ke area 1100 ya, target higher high-nya dia ke sana seperti itu. Jadi ya untuk sekarang ya kita asumsikan dia ada proyeksi ke sana lah. Cuman ya lagi-lagi ya yang saya wanti memang proyeksi itu ada, cuman dalam perjalanannya tetap perlu dikawal ya. Jangan sampai hajar kanan karena dibilang mau ke 1100 kayak gitu. Cuman itu terakhir 600 nih resist, kalau breakout ya sudah. Nextnya ke 1100-an untuk si bull ini. Nah kalau kita ke daily-nya lagi, apa yang bisa kita lihat di sini ya? Ya nggak ada sih. Memang udah kenceng aja dia naiknya. Mungkin besok tambah kenceng lagi, itu bisa. Yang penting jangan FOMO dan batasi resiko aja. Kalau kita perhatikan juga ini ada potensi continuation ya dari si bull ini. Di hari ini breakout continuation ya. Nih, either itu bullish flag atau apapun itu, konsolnya kemarin dilanjut. Dan kalau pakai chart pattern mungkin ke sini ya 700-an dulu lah itu kalau misalkan dikasih seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja itu untuk si bull ya. Sebenarnya apa ya, pergerakan kenceng kayak gini tuh udah tinggal apa ya, ya tinggal diikuti aja kenaikannya. Dan ya follow the trend sampai trennya selesai. Either itu koreksi di mana. Ini juga udah kenceng banget ini, nggak ada yang kena swing high-nya. Harusnya sih besok ngebut kalau lanjut ya untuk si bull ini. Tuh. Ya, batasi resiko aja. Untuk sekarang supportnya masih di 520. Jadi mungkin ini view bukan untuk yang baru mau beli ya, tapi yang sudah punya barang. Kalau punya barang masih bisa di hold. Tapi kalau baru mau beli, ya misalkan besok mau HK ya, stop lossnya harus ketat. Ketika gagal putar balik langsung harus buang. Karena semua bisa terjadi. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Kalau kita lihat transaksinya hari ini cakep yang beli AK ini ya. Dia average-nya 562. Ya expect aja
Ketika misalkan besok dikasih shadow dulu ke 562, harusnya sih ada yang cover ya. Kecuali besok loncat, nah itu yang perlu hati-hati. Tetap jangan FOMO dan batasi resiko. Itu untuk bull, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek aman. Mina bagus banget ini hammernya. Hammerhead kemarin udah kita bahas ya, target all time high-nya sekarang di 590. Kalau besok dia break all time high. Kijah, ini ganteng banget sih ini sebenarnya. Ini konsol, breakout, retest, higher high. Cuman ya udah arah, nggak usah kita bahas dulu. BRPT ini semakin memantapkan diri, closing di bawah support ya. Sudah 2 candle. Hari ini sempat reject juga. IMPC masih uptrend sih. Dikit lagi tunggu kena swing low-nya aja. Ya mungkin minggu depan lah. Ini IMPC baru naik lagi. NCKL sama-sama nikel. Koreksi dulu. BRMS nggak jadi all time high karena goldnya juga koreksi ya. Tuh dada, wah kita bahas dada kah. Inet baru right issue ya. Inco, MBMA, nikel-nikelan juga masih oke ya. GTSI coba kita bahas kah GTSI. Ini juga cakep, targetnya kayaknya 960 ini GTSI ini. Tuh, ya intinya follow the trend aja sih sampai kelar. Oke, kita bahas juga kapal-kapalan. Ya sebenarnya ini setup FOMO ya, kayak tadi si Bull, ini sekarang GTSI, di mana dia naik 18,81%, candlenya bagus, volumenya mulai nge-spike. Mirip sama kayak si Bull, cuman beda area doang. Intinya dia juga sudah masuk slope terkuatnya ya, tuh untuk si GTSI ini, karena sudah breakout dari channel yang di sini. Nih. Ini kan kemarin ada uptrend channel, dia sudah berhasil break, maka slope-nya menguat. Dan di sini kalau kita lihat kayaknya juga sudah break. Nih ya. Wait. Swing low, swing high. Nih. Oh, dia masih di channel yang ini. Tuh. Yang jelas GTSI juga masih strong bullish, strong uptrend. Tuh, tinggal ikuti pergerakannya aja. Kalau ngomongin big view ya, karena dia sudah berhasil lewat dari 1,618 ya di 228. Ya kayaknya next ini targetnya ke 970. Itu di Fibonacci 2,618 ya. Jauh banget Mas. Ya ini udah nggak ada resisten lagi. Nggak ada yang tahu dia mau dibawa sampai kemana ya. Tuh. Kalau cari all time high kan tuh bisa pakai Fibonacci. Dan saat ini ya sudah nggak ada, literally tidak ada resisten lagi, tinggal yang 970 seperti itu. Cuman ya sama, dalam perjalanannya tetap perlu dikawal, jangan asal HK seperti itu. Itu sih kayaknya besok kapal-kapalan lanjut sepertinya. Mungkin bisa cari yang lebih low risk ya, biar nggak kejar pucuk banget. Tuh another view, kalau misalkan ini adalah sebuah continuation ya, kita juga bisa cari extension dari bawah plus minus ya ini ya, ke atas terus ke bawah lagi ya. Inilah beberapa resist dari GTSI. Untuk sekarang terdekat berarti ya kita asumsikan masih close di 382 ya, di 476 ini. Maka next 500, 515, 555, 615, 700 baru 1000 sesuai dengan 2,618-nya juga seperti itu. Apakah bisa ke sana? Ya saya rasa potensinya juga ada. Tinggal ya nanti kita kawal dalam perjalanannya, dan yang penting sama selalu batasi resiko saja. Ya gara-gara arah-arah kayak gini, terus juga kemarin ada suspend, chartnya jadi lihatnya agak kurang oke. Cuman so far so good, harusnya sih ini kayaknya mau kejar 900.
Jangan FOMO ya teman-teman ya. Dibilang kayak gitu nanti di HK putar balik bingung. Tapi ini transaksinya bagus banget. Average-nya di 425 si BK ini. Belinya segini. Yang markup si AO ya. Dia average-nya tinggi. Ini bahasanya kayak ini gudangnya, ini strikernya lah yang naikin harganya. Tuh. Yang jualan siapa? Retail-retail berjajar di kanan. Masih sangat cakep sih broker summary-nya. Ada potensi besok lanjut. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support saat ini masih di area 420, 430 lah. Sesuai dengan average-nya tadi ya. Jadi ya tetap jangan FOMO. Kalau mau kejar ya mungkin bisa cari setup yang lain. Misalkan kayak open low atau tunggu dia turun mantul dulu dan lain sebagainya. Itu sih so far so good. Itu untuk GTSI. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek TINS. Ini dah di area swing high sebenarnya. Kayaknya ini cuma tinggal menunggu apa namanya? Tinggal nunggu MSCI doang ini. Si TINS ini. Kalau udah ya karena dari big view dia udah kena target. Kita coba bahas deh TINS deh. Kita bahas big view-nya ya, bukan small view-nya. Oke, kita bahas TINS di mana hari ini dia turun 3,12%. Candle-nya cukup solid dan volumenya pun juga ada. Kalau kita perhatikan pada big view-nya, TINS ini sebenarnya kenaikannya sudah mulai melemah ya. Dari yang naiknya solid, sekarang sudah mulai miring-miring. Ya itu wajar ya, karena dia juga sudah mendekati area swing high-nya. Jadi sudah ada initial TP lah. Tuh, ini kan dia swing low, swing high, ini swing low, dan juga sudah dekat sama area swing high-nya. Seperti itu. Ya mungkin sekitar 4000 tuh area swing high dari TINS ya. Nih 4000-an sekian lah. Tuh, yang jelas di situ sudah mulai masuk ke area kuat. Satu hal yang bagus adalah sudah ada konfirmasi bahwasannya TINS ini ada break of structure di mana kemarin dia break 2500 kayak gitu. Jadi apabila suatu saat TINS ini koreksi ya itu bisa cari buy on weakness. Karena apa? Karena sudah ada konfirmasi. Tuh. Misalkan nanti dia kena rebalancing dan lain sebagainya atau misalkan koreksi dulu, ya tinggal cari di bawah. Nih. Karena ini sudah ada break of structure. Tinggal cari bow untuk selanjutnya naik lagi. Seperti itu. Entah bownya sampai mana saya juga belum tahu. Cuman yang jelas ini sudah ada konfirmasi. Nah, another view, ini kalau dari big view-nya ya, kisi-kisinya dia udah mulai deket dengan area swing high-nya. Jadi ya kalau misalkan nanti koreksi ya itu juga suatu yang wajar lah. Kalau dari small view, kalau saya lihat juga naiknya sudah sangat lemah ya. Dimana ketika naik yang muncul malah seller gitu. Naik yang bagus itu kan ketika rally di sini. Breakout, ini solid, bayarnya solid, terus naik terus. Tapi setelah di sini kalau kita perhatikan ya, naik, diguyurin, naik, diguyurin, naik, diguyurin, dan seterusnya. Jadi ya apa ya bahasanya, malah digunakan untuk merealisasikan profit lah kayak gitu. Apakah masih bisa naik? Mas ya jelas masih bisa. Cuman yang pengen saya sampaikan adalah ini sudah mulai di ketinggian, jangan sampai FOMO kayak gitu. Ya mungkin nih satu kali tarikan lagi tuh nutup gap, terus habis itu rebound sampai ke 3900-an, terus ya tinggal kita perhatikan lagi. Karena kalau sampai saat ini ya dia masih terus-menerus break of structure. Nih ya. High, low, higher high, ini higher low, same low ya. Ini higher high, ini higher low, ini dia belum higher high. Tuh. Jadi sebenarnya TINS ini kalau dia mau dibilang jelek itu ketika jebol 3100. Kalau view spesifik di view ini ya, nih. Kalau dia jebol 3100 ada reversal atau patah structure. Tapi kalau dari big view-nya dia itu baru jelek kalau jebol 2300 kayak gitu. Jadi ya sesuaikan average-nya aja. Dan jangan lupa selalu batasi resiko. Intinya nih gap bisa jadi support harusnya di sekitar 3370 ya. Sampai area 3250. Dengan stop loss under 3100. By transaksi TINS. Nih ada yang merealisasikan profit. Ya si AK ini. Lumayan gede. So far masih ada yang cover. Tuh. Ya sudah mulai di ketinggian sih. Intinya itu aja. Jadi harus paham. Ya. Jangan masuk terlalu besar, terus juga masuk dengan berhati-hati karena risknya sudah agak lumayan lah biasanya. Itu untuk TINS, kita lanjutkan. BKSL sebenarnya ganteng tapi closingnya agak kurang. ADMR,
ADMR kena swing high ini. Oke, kita coba update ya view-nya ADMR ya. Yang mana hari ini dia koreksi. Oke, ADMR hari ini turun 7,82%. Candle-nya cukup solid dan volumenya pun juga ada. Terakhir ADMR itu target memang di 1800, di mana area tersebut adalah area Fibonacci 0,618 dan juga ditambah area supply. Ya, ini meninggalkan banyak korban di tahun 2022 lah ya. Nih, dia turun, rebound, lalu lower low. Ya, ketika kejemput di tahun 2025 yang dilakukan ya adalah merealisasikan profit lah kayak gitu. Atau nyangkutnya ditarik dulu kayak gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, another view juga selain dari 0,618 dan area supply-nya, ADMR ini juga kena area swing high ya. Dimana kemarin ketika dia naik, ini swing low, swing high, ini cenderung konsol, swing low-nya, lalu ini dia kena area swing high. Maka koreksi pun juga itu adalah sesuatu yang sangat wajar seperti itu. Intinya sudah masuk area kuat lah kayak gitu. Nah, terus pertanyaannya, ADMR bisa sampai mana, Mas? Ya kalau saya perhatikan ya, ini support yang cukup kuat di 1600 ya. Jadi kalau misalkan dia kena 1600 itu sih harusnya agak menarik ya untuk buy on weakness. 1600 sampai 1520. Saya nggak tahu bisa sampai 1500 lagi atau enggak. Cuman yang jelas 1600 ini sudah kuat dari si ADMR seperti itu. Tuh, jadi ya ekspektasinya kalau dia bertahan di 1600 ya ada potensi rebound lagi setelah kena 1600. Kalau kita coba masuk ke intraday, misalkan 240 ya, 4 jam atau 60 menit, 1 jam, udah lumayan menarik kok koreksinya. Tuh, tinggal di spare-nya aja. Ini juga, oh nggak ada bearish divergent. Kayak 1660 ini udah cukup koreksinya. Kalau teman-teman pengen buy on weakness ya. Nih, sekitar 1650. Ya, karena di sini tidak ada bearish divergent. Jadi itu mungkin besok kena, lalu ada potensi rebound dari si ADMR. Tapi kalau misalkan masih tembus, maka next-nya ada di sekitar 1525 dan itu juga masih belum jelek. Seperti itu. Tuh untuk si ADMR, support satunya di 1650, 1660, support 2-nya di 1600, baru support 3-nya di 1530-an. Dan ya, kalau kita perhatikan transaksinya hari ini, yang jualan BKAK ya wajar lah, koreksi dulu. Tuh batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Tuh untuk ADMR saya lanjutkan, saya pengen coba cek satu lagi mungkin ya, terakhir ya. Wasa, Toba, Cuan, True, DSSA, koin, ini MDK kena area swing high ya. Koin kemarin udah kita bahas, kalau teman-teman cari viewnya bisa cek video kemarin aja. Ratu masih bertahan, Telkom, Astra, Supa, Energi, Arci, RMKE, RLCO nggak jadi ARB ya, dari ARB ditarik sampai ARA lagi. Goto dikit lagi buy on weakness kayaknya nih. Bagus ini sebenarnya setupnya ya. Kalau memang dikasih buy on weakness, ini gini. Kalau memang diberi buy on weakness, nih. Nah, ini sudah ada konfirmasi ini. Karena di sini kan dia ada break structure ya. Ini kan high, kemarin sudah berhasil dilewati. Terus ini sedang bow. Tuh. Bow-nya di berapa? 65. Stop loss-nya di bawah, under 63.
nih. Hari ini udah kena 65-nya. Tuh. Nih. Ya, siapa tahu arahnya udah ke atas ya untuk si Goto ini. Jadi plan ini. 1/3 ya untuk si Goto. Base buy-nya 65, stop loss-nya under 63. Tuh. Untuk TP-nya kalau break 71, 73, 75. Jadi INDF, PBNI, emas sudah kita bahas sih sebenarnya. Sudah saya ungkap. ADI cakep. Excel sih ini gila sih. Masih continuation lagi. Cakep banget. Masih lanjut terus. Pegas, Trin, Padi. Saya pengen bahas emas aja. Ini barangkali ada yang punya barang ya. Sebenarnya sudah kita bahas ya dari kemarin dan sudah on track view-nya. Dan ya kita bahas emas di mana hari ini dia turun 7,8%. Candle-nya solid dan volumenya pun juga terbilang ada ya kalau dibandingkan rata-rata sebelumnya. Terakhir emas ini punya sebuah trend channel di mana di sini dia swing low, swing high, kalau ini kemarin swing low dan terakhir dia swing high. Kena area swing high-nya itu satu, yang kedua juga kena target higher high-nya 5.600 sampai 6.075. Jadi ketika sampai 6.100, wah ini yang beli di all time high nyesek ini. Nah itu sudah kena target lah dari si emas ini. Lalu dia konsol cenderung untuk jualan ya, dan sekarang dia putar balik turun 7,8%. Seperti biasa untuk saat ini ya dia bisa cari swing low-nya dulu. Kayak gitu, tinggal nanti sampai kemana ya saya pun juga belum tahu. Yang jelas untuk saat ini si emas ini ini kemarin pas di sini ya 3570 arahnya masih cenderung koreksi terlebih dahulu. Kenapa? Karena ya selain dia sudah swing high dan sudah kena target, dia juga sudah keluar dari ranging atau punya structure lower low. Nih, ini kan dia high, low, same high, higher low, same high, ini udah double lower low ini. Tuh. Jadi sudah ada konfirmasi lah untuk si emas ini. Nah, apabila besok dikasih naik, dikasih rebound, itu bisa dimanfaatkan untuk atur porsi. Ya, reboundnya kemana mas? Mentok sih harusnya 5.400. Ya. Jadi misalkan besok emas ini naik ke 5.400, itu bisa digunakan untuk atur porsi. Ya, tuh. Dan setelah itu mungkin koreksinya ya sekitar di 4.400-an lah untuk si emas ini. Kalau memang harga XAU juga koreksi ya, kayak gitu. Jadi arahnya retest terlebih dahulu untuk si emas ini untuk sekarang. Support mungkin di 46, itu support 1, support 2-nya di 4.400. Dan ya 5.000 sampai 4.950 ini juga ada support. Intinya itu batasi resiko aja. MACD-nya juga habis dead cross ya. Dan kalau kita lihat transaksinya masih lumayan sebenarnya, gak parah-parah banget distribusinya. Saya pengen ngecek juga asingnya karena kemarin ini juga akumnya konsisten banget emas ini. Ya most likely udah ada yang TP sih. Masih cakep banget ternyata. Ini asingnya ternyata masih ganteng banget. Ya biasanya yang tipikal kayak gini itu bisa dicari buy on weakness-nya lah. Karena dari analisa transaksi ini masih bagus asingnya. Tuh. Tinggal jangan sampai salah harga entry aja. Kayak gitu. Tinggal cari area-area buy on weakness-nya. Ya, masih oke. Ini kan kalau kemarin saya ingat saya di akum ya. Ini ditarik terus nggak kemana-mana, cuman harganya dibawa turun. Nah, terus ditarik lagi. Tuh sih batasi resiko aja. So far dari transaksi oke, tapi kalau dari price action ada arah untuk koreksi dulu. Kalau dikasih buy on weakness, ini harusnya menarik lagi sih gold ini, emas ini ya. Tuh. Nah sebenarnya kalau dari swing, kita cari retracementnya juga bisa pakai Fibonacci. Itu dari bawah 3570, swing low-nya ya, titik terendahnya, sampai titik ke atasnya, swing high-nya 5025. Swing high-nya 6100. Nih,
Dan ya baunya di sini pas 4.400 tuh. Kalau dikasih 4.400 sampai 4.000 sih menarik ya si emas ini tuh. Jadi ya ini setup buy on weakness dan sudah ada konfirmasi dan transaksinya juga mendukung. Kira-kira gitulah tuh. Karena kemarin dia udah break off structure ya. Ini kan ada higher low, ini sudah higher high. Nah, ini ada potensi dia bikin higher low dan harusnya higher low. Karena apa? Karena dia sudah ada konfirmasi. Seperti itu. Jadi ya mungkin lo pengen entry ya cari-cari deket-deket 4.400 lah. Atau kalau pengen entry dari sekarang ya titip sandal dulu. Misalkan mau masuk 10 juta, beli 1 juta dulu. Nanti kalau turun lagi, nambah lagi, di spare sampai 4.000. Tuh. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kekurangan dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.